komunikasi multidisiplin terhadap pasien kanker stadium lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dok, selamat pagi Bu Santi, selamat pagi Bu Desi, dan selamat pagi Bu Mus. Terima kasih kita sudah bisa berkumpul dan bekerja sama hari ini. Kita akan membahas terkait perkembangan pasien Nyonya M dengan berusia 55 tahun menderita kanker stadium akhir. Dari kami keperawatan bahwa mengalami kemunduran ya terkait gizi, di mana juga keluarga saya sudah mendengar bahwa keluarga sudah mengatakan bahwa pasien sudah keluarga mulai keberatan biaya seperti itu. Izin saya buka dulu dok terkait kondisi pasien saat ini. Harapan saya dan harapan teman-teman semua dalam memberikan asuhan kita mendapatkan jalan yang terbaik atau jalan keluar bagi pasien dan keluarga. Izin dok, bisa dimulai dari dokter dok. Ya, terima kasih Nurse Maya untuk penjelasannya terkait kondisi pasien kita saat ini. Tentu pasien dengan perawatan paliatif memerlukan pendekatan yang holistik untuk memastikan mereka merasa nyaman dan mendapatkan nutrisi yang tepat. Kita lihat sendiri kondisi pasien kita saat ini, berat badannya yang menurun, tentu nutrisinya tidak adekuat. Dari kita, apakah kita sudah melakukan evaluasi gizi terhadap pasien ini? Izin penjelasan dok, dari keperawatan sih sudah mencatat ya dok ya informasi nutrisi pasien dari awal dia masuk sampai kita dapat mengidentifikasi bahwa diagnosanya itu bisa disebabkan karena penurunan nafsu makan. Datanya juga terdapat dari kelelahan dan penurunan berat badan yang signifikan. Kami perlu menemukan solusi untuk meningkatkan asupan nutrisinya. Kalau dari Apotek sendiri, mungkin tadi yang disampaikan sama dokter ya dok, terkait dengan berat badan yang turun, selain obat-obatan yang dikasih, kita juga harus mencari cara untuk memberikan nutrisi yang adekuat ya dok, untuk memberikan agar tidak memberikan beban berlebihan pada pasien. Salah satu opsinya mungkin dengan memberikan suplemen cair ya dok, yang mudah diserap sama tubuh. Kalau dari keperawatan kayak setuju dok sarannya dari Bu Santi bahwa suplemen cair bisa menjadi solusi yang baik untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi. Tetapi pasien mengalami penurunan nafsu makan. Kalau kita mengambil pendekatan yang lebih lembut, apakah bisa diganti untuk peningkatan nafsu makan kepada pasien dok? Saya juga setuju sih dengan saran kalian untuk mengganti makanan pasien dengan nutrisi cairan. Kita bisa coba beberapa strategi ya untuk meningkatkan nafsu makan pasien. Yang pertama, kita dapat menyajikan makanan dalam porsi kecil dan sering. Yang kedua, selain itu, memberikan makanan dengan aroma yang menarik juga bisa membantu si pasien untuk meningkatkan nafsu makannya. Jika perlu, kita bisa berkonsultasi dengan ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih spesifik, tentunya untuk meningkatkan nutrisi si pasien tersebut. Setuju ya? Ya. Selain itu juga penting kita melibatkan keluarga ya dok ya, agar mendapatkan dukungan buat pasiennya. Mungkin mereka bisa membantu mencari makanan yang disukai oleh pasien, atau mungkin membuat hidangan khusus yang dapat membangkitkan selera makan. Benar sekali, kalau dari keperawatan memang dukungan keluarga itu sangat penting ya dok ya dalam perawatan paliatif ini. Selain itu juga kita perlu mempertimbangkan dok bagaimana kebutuhan emosionalnya dan spiritual pada pasien. Apakah saran yang dapat kita berikan untuk membantu pasien dan keluarga menghadapi aspek psikologis dari perawatan ini bagaimana dok? Baik, menghadapi aspek psikologis dan spiritual, pasien sangat penting dalam perawatan palliative care ya. Kita dapat merekomendasikan pasien dan keluarganya untuk berpartisipasi dalam program dukungan kelompok atau mendapatkan dukungan dari konselor. Nah, selain itu, menjaga komunikasi yang terbuka dan empati dengan pasien dan keluarga dapat membantu mereka merasa dilibatkan terhadap perawatan pasien itu sendiri. Baik dok. Dok, kalau dalam kondisi pasien semakin buruk, apa kita harus memastikan kenyamanan dan keperawatan yang holistik bagi pasien ini bagaimana dok? Ya, kami harus memastikan bahwa pasien mendapatkan manajemen nyeri yang efektif untuk kenyamanan dan perawatan holistik bagi pasien itu sendiri. Saya akan meresepkan obat penghilangkan rasa nyeri yang tepat dan berkoordinasi dalam perawat untuk memastikan pasien mendapatkan dosis yang sesuai dan jadwal yang teratur agar si pasien itu merasa nyaman terhadap perawatan yang kita berikan. Baik dokter, terima kasih. Berarti yang kami lakukan terkait pemantauan secara rutin terkait nyeri
dan memberikan obat sesuai kebutuhan, apakah ada rekomendasi lagi dok tambahan? Mungkin dari fisioterapi atau untuk pasien lain? Ya, tentu saja. Jadi dalam perawatan paliatif itu kami dapat membantu pasien untuk menjaga kualitas hidupnya. Jadi kita bisa melakukan program latihan ringan, kemudian serta pernapasan yang tepat. Kita juga dapat melibatkan pasien terkait dengan latihan pernapasan tersebut dan gerakan yang mengurangi kekuatan dan kelemahan otot. Hal itu juga dapat membantu mengurangi resiko dok, jadi terjadinya komplikasi khususnya pneumonia. Saya sebagai ahli gizi memastikan pasien mendapatkan nutrisi yang cukup dan sesuai dengan kondisi kesehatannya. Saya akan mengevaluasi status gizi pasien, memeriksa asupan makanannya, dan memberikan saran mengenai diet yang sesuai. Kita juga bisa mempertimbangkan suplemen gizi yang diperlukan untuk menjaga kondisi tubuh pasien. Setuju Bu, saya juga mungkin nanti akan berkoordinasi dengan Ibu ya Bu ya, memastikan suplemen gizi yang tersedia dan memberikan informasi mengenai interaksi obat yang mungkin akan terjadi dengan obat penghilang rasa sakit yang tidak terresepkan. Saya juga akan memastikan pasien dan keluarga akan memahami tentang penggunaan dosis obat yang baik. Benar sekali, kita bisa merujuk pasien dan keluarganya ke layanan dukungan fisiologi untuk membantu mereka mengatasi stres, kecemasan, dan depresi yang mungkin terjadi akibat perawatan paliatif selama di rumah sakit. Tapi jangan lupa dok, bahwa dukungan keluarga itu sangat penting. Nanti kita akan memberikan edukasi juga dok terkait dengan perawatan fisik, kemudian kita memberikan tips bagaimana membantu pasien saat bergerak. Baik, pertemuan hari ini dapat bermanfaat. Insya Allah kita akan lebih sering lagi untuk mengadakan pertemuan ini demi perkembangan kondisi pasien. Baik dokter, maaf izin saya tutup. Terima kasih semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.